Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir menemani belajar kalian. Kali ini kita akan membahas kerjasama dalam berbagai kehidupan. Siswa-siswi sekalian, sub pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini yang pertama, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan yang ketiga, mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Siswa-siswi sekalian, kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Semangat kerjasama dalam masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong seperti Manunggal Kato di Sumatera Barat, Sikaroban di daerah Palembang, Gugur Gunung di daerah Jawa, Mapalus di Minahasa, dan Subak di daerah Bali. Dalam kehidupan di masyarakat, kerjasama dikenal dengan istilah gotong royong. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan menikmati pekerjaan tersebut secara adil atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Gotong royong merupakan ciri khas budaya bangsa Indonesia yang didorong oleh kesadaran bahwa yang pertama, manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bentuk kerjasama atau gotong royong nampak dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita bahas kerjasama dalam bidang kehidupan sosial politik. Pangkal tolak pelaksanaan kehidupan sosial politik bangsa Indonesia adalah gotong royong yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan di lembaga kemasyarakatan dan kenegaraan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Adapun landasan untuk mencapainya adalah sila keempat Pancasila, di mana perilaku politik harus didasari pada nilai hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan, dan perwakilan. Hikmat kebijaksanaan merefleksikan tujuan nasional dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Permusyawaratan merupakan tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga tercapai mufakat. Sedangkan perwakilan adalah suatu sistem atau prosedur mengusahakan turut sertanya rakyat dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Siswa-siswi sekalian, lalu apa kerjasama dalam bidang kehidupan ekonomi? Dalam kehidupan ekonomi,
Kerjasama digambarkan pada pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini berarti dalam kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan prinsip kerjasama dan saling membantu. Salah satu wujud badan usaha yang diharapkan adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi beranggotakan orang-orang dan badan hukum berlandaskan kerjasama dan gotong royong. Nah, siswa-siswi sekalian, apa saja keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha yang lain? Di antaranya yang pertama, dasar persamaan. Artinya, setiap anggota dalam koperasi mempunyai hak suara yang sama. Yang kedua, persatuan. Artinya, setiap orang dapat diterima menjadi anggota tanpa membedakan agama, suku bangsa, dan jenis kelamin. Yang ketiga, pendidikan. Artinya, koperasi mendidik anggotanya untuk hidup sederhana, tidak boros, dan suka menabung. Yang keempat, demokrasi ekonomi. Artinya, imbalan jasa yang disesuaikan dengan jasa masing-masing anggota berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Yang kelima, demokrasi kooperatif. Artinya, koperasi dibentuk oleh para anggota, dijalankan oleh anggota, dan hasilnya untuk kepentingan anggota. Nah, menurut Muhammad Hatta, Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan sokok guru sistem perekonomian di Indonesia. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada kerjasama dalam bidang kehidupan, pertahanan, dan keamanan. Setiap warga negara harus bekerja sama untuk mewujudkan keamanan dan pertahanan negara. Kerjasama tersebut merupakan contoh sikap bela negara. Bela negara adalah sikap mental yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta dalam usaha melindungi dan mempertahankan keberadaan bangsa dan negara. Bagi bangsa Indonesia, bela negara merupakan hak dan kehormatan sebagai warga negara, sekaligus merupakan kewajiban hukum yang harus dijalani oleh setiap warga negara. Nah, dasar hukum bela negara terdapat pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama, pada pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, siswa-siswi sekalian, kesadaran bela negara mengembangkan nilai kenegaraan bagi sistem pertahanan negara yang terdiri dari 5 nilai bernegara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal
bela negara. Selanjutnya siswa sekalian, kita bahas kerjasama antar umat beragama. Kerjasama antar umat beragama ditandai dengan adanya sikap sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati antar umat seagama dan berbeda agama. Yang kedua, saling menghormati lembaga keagamaan yang seagama dan berbeda agama. Dan yang ketiga, sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Nah, dalam mengembangkan kerjasama antar umat beragama, setiap warga negara harus menghindari sikap sebagai berikut. Yang pertama, sikap fanatik sempit, yaitu sikap merasa diri paling benar dengan merendahkan orang lain yang berbeda keyakinannya. Yang kedua, sikap individualis, yaitu sikap yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, sikap eksklusivisme, yaitu sikap memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat. Nah, lalu apa arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan di negara Indonesia? Yaitu yang pertama, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, memperkokoh persaudaraan dan kebersamaan. Yang ketiga, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Dan yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, siswa-siswi sekalian, kerjasama telah menjadi akar budaya masyarakat Indonesia. Secara turun-temurun, kerjasama telah dilakukan berbagai lingkungan kehidupan dalam bentuk gotong royong. Pada era milenial sekarang ini, gotong royong menemukan bentuknya tidak saja secara fisik, namun juga secara virtual. Nah, dapatkah siswa sekalian memberikan contohnya? Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita pada bab kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Sampai jumpa lagi pada pertemuan pada kelas online yang akan datang. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.